Halo, pagi semua. Kita masuk. Oke, oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf, kemungkinan apa jam 11 saya bakal keluar lagi. Jadi saya akan sedikit percepat gitu pertemuan hari ini. Oke, kita langsung mulai aja ya, biar langsung. Oke, nah pertemuan hari ini kita masuk ke POM dan MySQL. Oke, nah sebenarnya beberapa poin udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah di sini kita untuk memperkuat aja di POM ini. Oke, nah ini form ya. Kita udah tahu sebelumnya bahwa form ini kita gunakan sebagai daftar isian. Oke, jadi untuk dapatkan informasi dari si user gitu, yang kemudian nanti bakal kita olah gitu. Oke, dan biasanya nih si form ini dilakukan pada sisi server. Oke, jadi sifatnya itu server side. Oke, walaupun ada beberapa yang dilakukan di sisi klien, cuma biasanya tuh di sisi klien itu cuma untuk apa ya? Mempercepat proses gitu atau proses ketika si user ngisinya itu lebih smooth atau beberapa validasi yang sebelum dikirim ke server itu bisa kita validasi lebih dulu gitu. Tapi biasa kita olah dua kali gitu, walaupun di sisi klien kita lakukan pengolahan gitu ya. Tapi biasa di sisi server kita olah lagi, karena takut menduga hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Entah itu hacking atau segala macam. Nah, biasa di sisi server kita pasti lakukan pengolahan lagi. Oke, ini penggunaan form ya. Bisa untuk form pendaftaran, untuk masukkan kartu kredit, segala macam itu, untuk login. Oke, nah ini tipe input form. Kemarin kita udah bahas. Ada text box, text area, file upload, itu radio button, combo box, dan checkbox. Penggunaannya balik lagi, tergantung kebutuhan kalian, tergantung penggunaan kalian gitu ya. Mana yang kalian butuhkan dipakai, kalau nggak dipakai ya udah. Nggak usah kalian pakai. Oke, nah ini sama, masih tipe form, ada submit, ada reset. Oke, dan ini aturannya ya, di setiap apa input tipenya itu harus selalu di dalam si formnya, karena kalau di luar tuh nggak akan dikirim datanya. Oke, nah ini khusus untuk file upload. Jadi di formnya itu, kalau kemarin nggak sempat itu ini ya. Nah, di form name-nya itu kita tambahin ini, si encryption type-nya ini yaitu multi-part atau form data. Sebab kalau kita nggak tambahkan ini, si input tipe file itu nggak akan ketangkep. Oke, sisanya sama. Oke, untuk kayak name-nya, mau action segala macam. Oke, ini oke, sedikit aja. Jadi atributnya ya. Tadi kalau name itu untuk penamaan formnya. Jadi kalau ada dua buah form, kalian tahu gitu. Form A itu namanya apa, form B namanya apa gitu. Actionnya itu tadi ketika tujuan gitu. Ketika file itu kita submit atau kita kirim, ya action selanjutnya itu apa? Entah kita arahkan dia ke halaman tertentu, entah kita apa arahkan dia ke file di mana kita memproses datanya segala macam. Nah, ini metode itu ada dua ya, post dan get. Nah, di sini udah kita bahas juga kemarin, post dan get itu perbedaannya ada di isi datanya gitu. Kalau get itu isi datanya itu bakalan nampak pada si URL browsernya, sedangkan kalau post itu disimpan atau jadi lebih aman dan juga lebih cocok untuk pengiriman pada data yang isi datanya itu jauh lebih banyak. Oke, jadi tinggal apa? Tinggal kalian sesuaikan gitu. Kalau formnya simple gitu, nggak perlu security lebih, kita bisa pakai gunakan get. Tapi kalau formnya cukup banyak datanya dan butuh apa keamanan lebih, kita bisa pakainya post. Oke, nah di sini dijelasin lebih detail lagi nih perbedaan si get dan post. Oke, yang pertama itu ya, si post nggak nampilin, kalau si get nampilin. Kedua itu metode post lebih aman. Oke, dan si get juga kurang aman ya, karena tadi si apa, file file data inputan kita tuh ditampilkan pada URL. Kalau get
Oke, nah di sini si get ini juga dibatasin. Jadi batasnya itu cuma sampai 2047 karakter. Oke, jadi kalau lebih, ya kemungkinan data sisanya itu nggak akan ketangkep. Oke, nah sedangkan kalau pos itu nggak. Sebanyak apapun datanya, dia tetap bisa pakai. Oke. Nah ini pengambilan datanya. Kalau kita pakai post berarti nangkep datanya itu pakai dollar underscore post. Kalau pakai get berarti dollar underscore get. Oke. Post input form link. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini contoh penggunaan input apa input get. Nanti kita contohin aja. Oke, nah ini kalau input post, tadanya. Ini apa sih input data saat ini? Oke, nah ini ya kita pakai yang ini yang pertemuan kemarin aja. Oke, nah di sini perbedaannya kalau kita misalnya pakai metode get. Oke, nah actionnya kita arahin dia ke si tes PHP ya. Nah di tes PHP ini kita tangkap tuh jadi kalau pakai get, jadi kita pakai dollar underscore get. Jadi ketika data kita masukkan, waduh, aku pencet keluar Paimon dia. Oke, nah ini ya. Jadi ketika saya submit, datanya dikirimkan ke si tes PHP dan si tes PHP itu cuma ngedam aja gitu, ngefardam isi dari seluruh data. Nah, ini isi datanya. Oke, dia kepotong. Nah, ini dah. Oke, nah isi datanya tadi namanya goreng, password yang saya isi tadi 12345, hobinya itu berupa array ya, karena lebih dari satu, yaitu menulis dan tidur, jenis kelamin wanita, gitu, jenis kendaraan BMW. Nah, PDGet itu di URL kita juga nampak. Hop, waduh, belum share rasanya. Oke, dan coba. Oke, boleh, pantas. Kalau kamu ada salah folder itu folder karyawan. Tadi apa tes HTML? Kita balikin.
ini ya, apa, isi seluruh datanya juga nampak viral lah. Nah, jadi kalau method get ini jadi kurang secure karena datanya itu muncul gitu ya. Nah, sedangkan kalau post itu ya dia nggak muncul karena dia post. Metodenya kita ganti jadi post. Ini part. Nah, ini ya, kalau metode post itu nggak muncul. Oke, lalu kita masuk. Oke, nah, iset atau empty ini sebenarnya validasi. Oke, nah, dia buat kalau Vardam dolar post gitu ya. Ini kita refresh. Sorry, misalnya di sini kita proses gitu ya datanya. Di sini kita tampung gitu ya data, lalu kita reference data, namanya nama, bisa dari sepuluh ya. Nah, kalau kayak gini kan mungkin error nih. Jadi berarti kita lagi ngeproses gitu kan. Kita mau nampilin data gula, tapi kan ternyata gula nggak ada gitu. Nah, sih kan error. Nah, fungsi si iset atau empty ini kita masih ini. Jadi tinggal if iset. Oke. Kita panggil langsung datang. Oke, nah kayak gini ya. Jadi set ini kita buat ngecek kalau datanya itu nggak perlu dong. Ya sama aja. Oke, jadi buat mastiin kalau datanya ini nggak ada gitu ya, ya udah nggak usah kita proses gitu. Kita bisa langsung tampilin error atau apapun gitu ya. Jadi ada validasi, jadi nggak langsung muncul error dari apa cek kita gitu ya. Dan jadi kita bisa atur juga, atur ketika datanya itu nggak sesuai, tidak kesesuaian, dan kita bisa berikan informasi. Oke, nah ini bisa kita juga pakai empty. Ini kita oke data.
Nah, oke. Nah ini ya, ini sebenarnya sepele tapi banyak orang nggak menyadarinya. Banyak developer khususnya tidak menyadarinya. Perbedaan iset sama empty itu kapan kita harus menggunakannya. Walaupun ini sama-sama apa kita gunakan untuk mengecek gitu kan suatu variabel atau suatu data gitu, apakah dia ada atau enggak. Nah kalau kita pakai iset itu dia cuma ngecek nih apakah datanya ini ada atau tidak gitu. Ketika datanya ada gitu ya, di sini datanya ada nih, tapi isinya itu adalah nol gitu ya atau kosong gitu kan. Isinya tapi ada datanya ada tapi isinya itu adalah nol. Jadi ketika dia pakai set dia akan ngecek dianggap data ini tuh ada walaupun isinya adalah nol gitu. Jadi dia menampilkan isi data nih tapi isi datanya nol. Nah beda kalau empty itu ya, dia akan cek juga nih apakah datanya itu ada gitu kan. Kalaupun ada dia akan cek apakah datanya itu kosong atau nol nggak. Kalau datanya kosong atau nol jadi dianggap juga ya kosong. Nah, jadi kalau seperti ini berarti dianggap datanya itu walaupun ada tapi ternyata nol, jadi dianggap sebagai data kosong juga. Nah, jadi perbedaan cuma seperti itu. Jadi perhatiin gitu ya, kapan benar-benar kondisi si nol atau kosong itu kalian butuhkan atau enggak. Oke, itu perbedaan di set dan inti. Ini set nggak usah kita lanjut. Yang form kita oke. Nah ini si sen oke. Nah oke, ini kita lanjut aja. Oke, nah setelah dari si form ini kita mulai masuk ke dalam apa database ya. Nah untuk database ini kita butuh lagi ya. Jadi kita nggak kemarin kan kita cuma butuh si Apache sama servernya ya. Apache sebagai servernya ya, yang bertanggung jawab gitu untuk nggak respon. Oke, nah jadi proses sekarang nih kita masih butuh si Apache nih untuk ngirimin, untuk menerima permintaan segala macam. Nah ini fungsi, oke ini fungsi dari si web server ya. Jadi untuk melakukan atau mentransfer berkas permintaan gitu segala. Oke, nah, oke menjalankan. Oke, nah ini yang kita gunakan sekarang untuk saat ini. Jadi kita butuh si PHP ya untuk apa interpreter si bahasa pemrograman si PHP itu sendiri. Lalu si web server Apache gitu. Lalu setelah itu kita butuh browser. Oke, nah sekarang mana sih dia? Nah, sekarang kita butuh namanya database nih. Oke. Nah, jadi di sini database ini merupakan suatu kumpulan data gitu yang kita simpan ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah dapat data, kita olah, kita apa. Nah, sekarang kita butuh satu tempat penyimpanan untuk menyimpan si data tersebut. Nah, data tersebut namanya itu database. Oke, yang nantinya itu bisa kita olah gitu atau kita manipulasi. Oke, sesuai dengan kebutuhan kita itu untuk menghasilkan informasi yang benar-benar kita butuhkan. Oke, nah sebuah database ini bisa tuh terdiri dari sebuah table, bisa lebih dari satu, dan di satu buah table itu isinya adalah kumpulan baris, juga kolom untuk menyimpan data. Oke, oke, nah table di sini apa? Isinya dari ini ya, bisa apa field dan record. Sedangkan kolom ini dia disebut sebagai atribut atau field, sedangkan row atau barisnya itu sebagai tuple atau record. Oke, nah, database. Oke, setengah jam. Nah, untuk mengelola database ini nih, atau DBMS ya, Database Management System, kita butuh apa? Satu buah aplikasi lagi. Nah, di sini oke. Nah, dari DBMS ini dia merupakan backend ya. Oke, nah di sini contoh beberapa DBMS, tentang pakai Oracle, MySQL gitu kan, SQL Server gitu, sistem base, DB itu segala macam. Oke, wah, udah masuk ke relasi aja.
Oke, nah di sini kita akan pakai si MySQL ya. Jadi penggunaannya, nah kalau kalian tadi sebelumnya pakai SAM itu, nah itu udah include. Jadi kalian udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal nyalain aja mungkin di apa di SAM kalian atau di mem kalian, tinggal aktifin aja si MySQL kalian udah selesai gitu ya. Oke, nah sedangkan kalau yang belum berarti kalian perlu install MySQL kalau MySQL ya. Kalian perlu install, aduh saya itu udah. Nah, si database langsung masuk ke sini. Oke. Ya udah, oke. Nah, si database ini khususnya MySQL ya, MySQL khususnya MySQL ini, jadi dia informasinya itu dikelola secara relasional atau berhubungan, di mana satu tabel itu bisa saling terhubung dengan tabel lainnya nih. Nah, itu disebut sebagai field kunci. Field kunci ini ada dua. Yang pertama ini primary key. Nah, jadi primary key ini adalah apa field kunci dari suatu tabel. Jadi dia nunjukin gitu bahwa si data baris tiap data itu adalah unik gitu, nggak akan ada yang sama. Nah, jadi buat gimana ya pakai si primary key ini nih, jadi untuk mastiin gitu. Jadi kalau kalian ada data nomor satu, ya udah nomor satu itu akan kita lock sebagai data kunci gitu, bahwa data nomor satu ini cuma ada satu dan nggak akan mungkin ada angka satu yang lainnya gitu. Oke, nah jadi khusus itu ya. Tapi kalau kemungkinan angka satunya itu akan ada yang lain, berarti kalian nggak boleh lock data tersebut sebagai primary key gitu. Kalian harus bikin data yang lain gitu sebagai primary key-nya gitu. Tapi sebagai primary key dia udah pastiin gitu bahwa tiap data itu unik. Nah, jadi ketika kalian mau cari gitu kan data nomor satu, ya udah dalam database, ya udah data nomor satu itu cuma harusnya ada satu, mungkin ada yang lain. Nah, sedangkan foreign key ini adalah untuk apa? Atribut yang ngelengkapin gitu suatu relationship. Jadi ketika ada hubungan ke B gitu ya. Nah, si B ini dia akan nyimpen data primary dari si A gitu untuk sebagai foreign key dia gitu. Nendain gitu bahwa di setiap foreign key-nya dari si B ini dia adalah milik dari si A. Oke. Agak ribet sebenarnya secara ini, tapi nanti secara pembuatan database-nya tuh jauh lebih simpel kok, nggak akan ini. Oke, nah ini beberapa perintah di dalam database yang akan sering kita gunakan. Kayak ada untuk menyimpan itu pakainya namanya insert, modifikasi namanya update, mengambil data itu select, kayak menghapus data itu namanya delete. Nah, makanya kemarin itu sempat saya bahas namanya create. Oke, itu si create, read, apa insert dan delete. Update dan delete, insert. Oke, nah ini menghitung banyaknya data, menjumlah data, sum, lalu rata-rata tuh pakai average ya. Oke, dan masih ada beberapa lagi sintaknya. Cuma yang paling sering atau paling banyak kita gunakan tuh ini. Oke, 4 rata sih paling paling banyak kita gunakan. Oke, nah untuk mengolah data tadi nih atau memanipulasi data tadi nih, kita menggunakan satu bahasa lagi nih. Namanya tuh SQL atau Structured Query Language. Nah, jadi dia kita gunakan nih untuk berkomunikasi dengan database. Oke. Oke. Nah, saat ini ya di sini bilang ya secara de facto gitu ya bahwa si SQL ini merupakan data yang apa digunakan hampir secara standar gitu. Jadi beberapa database walaupun nanti kalian jumpai database yang berbeda gitu, nggak cuma MySQL tapi SQL Server, MySQL, pakai apa lagi ya? Kayak Oracle juga sebenarnya mirip-mirip gitu. Kayak Oracle gitu. Sebenarnya bahasanya tuh nggak jauh berbeda gitu dengan si struktur query language ini gitu. Ada perbedaan tapi tipis-tipis lah perbedaan mungkin dari itunya. Tapi secara fungsi atau secara rutininya tuh kemungkinan besar tuh kurang lebih sama. Paling 80% lah kemiripan. Oke. Oke, nah ini beberapa query tadi ya, perintah yang sering digunakan. Itu tadi ada select, ada update, ada insert, delete, replace, create, drop, dan add. Oke. Nah, di sini kita pakai si MySQL ya. Nah, si MySQL ini salah satu jenis database yang terkenal. Oke, nah kepopulerannya di sini dia bilang sebagai SQL sebagai dasar untuk mengaksesnya, dan si MySQL ini juga sifatnya gratis. Oke, jadi banyak orang menggunakannya. Oke, nah MySQL ini juga termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management.
Oke, nah di mana dia itu bisa melakukan instalasi database, administrasi, trigger gitu, store prosedur, lalu pemilihan engine database. Oke, nah kita cek, saya sih biasa cek di sini. Kalau keluar apa IPO. Nah, ini popularity of programming language ini kecilan. Kita pilih. Ini di seluruh dunia ya. Oke, jadi ini ada bahasa pemrograman, ada IDE gitu, IDE yang paling ini tinggi, lalu kita pakai masuk ke database. Oke, MySQL, oke. MySQL di sini ada di urutan kedua ya. Jadi ada apa? Di seluruh dunia gitu ibaratnya. Ada 19,17% orang yang menggunakan yang secara survei gitu dia mengisi gitu menggunakan database apa. Oke, nomor satu si Oracle. Ya, cuma Oracle ini berbayar. Nah, si MySQL ini gratis. Oke, jadi oke, apa lagi dia? Waduh, MongoDB turun. Microsoft Access tinggi juga. Oke, loh, nomor tiga SQL Server. Nah, ini ya. Ini bukan sebagai acuan sih, sebagai informasi aja gitu buat kalian. Di seluruh dunia gitu ya. Jadi bahasa yang lagi database yang lagi populer itu adalah ini gitu. Jadi kalau kalian mau fokus gitu kan, mau ngincer gitu kan mau kerjanya ke global gitu kan, kalau mau masuk ke perusahaan IT yang top dunia gitu ya. Sekarang apa paling top ya? Facebook udah turun, Meta turun, kayak Google gitu kan, Apple masih cukup itu. Nah, kalian fokus gitu entah bahasa pemrograman atau database yang yang cukup populer gitu. Nah, sini si MySQL dia ada di urutan kedua. Oke, ini udah ya. Kita lanjut. Nah, si MySQL ini dibilang juga mendukung banyak tipe data gitu. Jadi ada tipe data numerik, tipe data date and time, ada tipe data string. Jadi data yang bisa disimpan ke dalam database kita tuh bisa macam-macam. Oke, nggak cuma bisa bisa angka, bisa berupa penanggalan gitu ya. Oke, dan juga berupa huruf gitu sekarang. Oke, ya, sebenarnya nggak cuma tiga ini doang. Sebenarnya masih lebih banyak lagi tipe datanya. Oke, ini waduh. Nah, untuk tipe numerik ini sesuai dengan standar sebenarnya ada ini ya, ada integer, ada small int, ada desimal, ada numerik gitu kan. Nah, sedangkan kalau untuk desimal itu ada float, ada real gitu atau double precision, ada atau double gitu kan, double precision. Oke lah. Oh, karena ini singkatan aja. Kalau int itu merupakan persamaan dari integer, kalau dec itu untuk persamaan desimal. Jadi tinggal kalian sesuaikan gitu. Menurut kalian data kalau angkanya koma-komaan, ya berarti kalian harus menggunakan angka yang desimal gitu. Atau pakai float, atau double, atau pakai real. Oke, nah ini tipe numeriknya standar. Jadi ketika kapan kalian harus menggunakan tipe data tiny int, small int, medium int atau integer atau big int gitu ketika datanya itu seperti apa. Nah, karena ini akan mengaruh ke jumlah apa ukuran penyimpanannya gitu. Jadi semakin bukan kalian harus cari yang paling kecil atau paling gede gitu ya, tapi yang paling pas gitu tuh penyimpanan kalian. Kalau menurut kalian datanya itu gitu kan nggak sampai 32.767 gitu kalian pakai small in boleh. Kalau kalian angkanya itu nggak sampai ini ya 2.100 sekian, nah, kalian pakai tipe in karena tadi ketika kalian pakai small in berarti tiap data yang kalian simpan dia tuh nyimpan datanya cuma 2 byte gitu. Nah, tapi kalau kalian pakai tipe data in tiap data yang kalian simpan adalah 4 byte. Nah, jadi terdengar ya mungkin kecil itu ya cuma beda 2 byte lah apa ngaruhnya gitu kan. Nah, tapi ketika data kalian udah bukan jutaan lagi gitu, udah mungkin miliaran atau udah mungkin ratusan juta, nah itu kan disimpan terus gitu. Kalian nggak mungkin apa rajin ngebersihin atau ngecekin gitu kan, dulu yang data apapun gitu masuk semua kan, lama-lama selisih dari 2 byte itu dikali 1 miliar juga cukup makan memori kita juga. Oke,
Oke, ini tipe data. Kita lanjut. Ini untuk tipe data date and time. Oke, date and time ini ya sesuai, ada yang mau apa? Formatnya cuma nyimpen tahun, bulan, dan tanggal. Ada yang mau sampai ke apa? Jam, menit, dan detiknya. Atau mau pakai semuanya lengkap gitu. Tanggal, bulan, jam, apa? Tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik gitu. Kalian mau simpan semua juga silahkan. Atau kalian cuma butuh tahunnya aja, nah silahkan kalian pergunakan sesuai kebutuhan kalian. Nah, ini untuk kalau tipe teks, oke. Nah, jadi tipe teks juga dibatasin gitu. Kalian tinggal ukur, kalau tipe datanya nggak nyampe 255 karakter, kalian bisa pakai tipe data char. Kalau kalian butuh datanya itu panjang gitu, untuk apa kalian bisa pakai tipe datanya teks. Oke. Lalu ini, oke. Nah, ini untuk tipe data block atau biner. Oke, nah jadi biasa tuh untuk ukuran gambar gitu ya. Tapi kita juga udah jarang sih. Bisa jarang kita simpan ukuran gambar ke dalam database kita. Karena ya tadi apa, ukuran gambar sekarang udah makin makin gila gitu ya. Satu gambar bisa 10 mega, bisa itu kalau kita simpan ke database yang ada memori kita cepat habis gitu. Oke, nah ini tipe data, tapi ya sebetulnya kalau ada kebutuhan ya silakan aja gitu. Kita pakai menggunakan tipe data block atau binner gitu. Jadi gambarnya itu akan dikonversi ke dalam bentuk binner, nanti baru disimpan gitu. Karena kalau nggak bisa kita taruh gambar seutuhnya. Oke, nah, oke, ini untuk tipe data binner ya. Ada bit, tiny block, block, medium block gitu. Untuk ukuran gambar yang kalian butuhkan ya sesuaikan. Oke, nah ini berbeda jauh ya. Kalau tadi kan ukuran gambar tuh bisa bermega-mega gitu. Tapi di sini ketika kita simpan tuh ukuran cuma jadi 1 byte. Oke, ini untuk tipe data yang lain. Ada apa? Masih ada beberapa lagi gitu kayak tipe data kayak enum, kumpulan data, kayak bisa set, kita bisa nambung array juga sebenarnya ke dalam database kita bisa nambung array, bisa kita naruh JSON juga bisa. Tipe apa? Tipe data tipe data biner juga bisa atau false. Oke, nah ini latihan aja. Kalian mau apa? Latihan menggunakan input iya, form tipe method post atau pakai get. Oke, nah di sini input tipenya tuh buat menggunakan kalkulator sederhana. Jadi buat kalian latihan di rumah. Situ oke, udah. Nah, nanti mulai pertemuan besok kita akan masuk ke database ya. Jadi udah mulai masuk ke MySQL atau ke bahasa query. Jadi persiapkan diri kalian. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Oh iya, untuk UA sorry ya, saya lupa upload itunya. Tapi udah saya upload sih tadi pagi. Mana ya dia? Kita buka. E-learning. Oh, udah ada di sini. Lah, nggak ada. Hmm.
Hmm. Oh iya, belum saya share. Nah, ini ya. Jadi udah saya upload sebenarnya ini. Jadi di sini apa? Kalian sudah buatin satu buah forum gitu ya. Jadi kalian tinggal masukin tema UAS kalian, oke. Jadi waktunya saya perpanjang 1 minggu dari sekarang karena saya baru ini. Tapi kalau udah dapat udah tinggal komen. Oke, ini ya. Jadi tinggal kalian masuk ini forum. Masa saya nggak usah lah ya, bisa bikin sendiri. Nah, di sini ini udah ada nih, satu orang. Saida. Nah, dia tinggal komen di sini gitu. Dia bikin mana ya? Add new discussion topic. Oke, subjek di sini. Oke. Nah, dia di sini ya. Nah, dia pakai kata itu, vakum ajaib. Oke, deskripsinya. Nah, ini ya. Oke, buat yang belum apa, yang belum lagi. Buat yang belum ngecek gitu, karena saya baru upload tadi pagi sih, mungkin banyak yang belum tahu. Oke nih ya, satu kata benda, satu kata sifat, terserah kalian. Berarti tadi udah dipakai tuh vakum sama ajaib. Kalian mau pakai kata yang apa gitu ya? Buku pintar, meja pintar, apa botol botol pintar, itu sepatu nakal, rumah cantik, segala macam silahkan. Nah, informasi UAS juga udah saya taruh di sini. Tinggal kalian upload nanti. Oke, sebentar ya, saya sambil absen. Share screen. Beyond share. Ya, no. Dimas yang silakan kalau yang mau nanya. Dimas Fadli. Hmm, kawan. Oke, Trisama. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. Kita ketemu lagi minggu depan ya. See you. Bye. Oke, oke.